Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Para salikin, sahabat saya, para ulama, para habaib, ibu nyai, pak yai, sahabat-sahabat semua di kampus yang saya cintai, dan semoga kita mendapatkan ridho, maunah, dan insyaallah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin melanjutkan paragraf berikutnya terhadap apa yang di inspiring, the good inspiring, ada the good motivation, ada motivasi, inspirasi yang bagus dari Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya lanjutkan, wa qala mu'allif bi hadzal kitab, idza ahbabta habiban lan tasila ilaika hatta takuna ahlal lil wusuli ilaihi wa dzalika hatta tatahharu mimma anta fihi minar radha'il. Qala Syekh Abdul Hasan Sadali radhiyallahu an, auliyaul arsh wal arsy la yarahal mujrimun idza taqlat 'alaika ta'ah wal ibadah wa lam tajid laha halawatan fi qalbika wa takhafifa 'alaika maksiyah au tajidu laha halawatan fa'lam annaka lam tasduq fi taubatika fa inna la sohal aslu la sohal far'u. Jadi disebutkan di sini para salikin rahmatullah, apa Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah mengatakan, idza ahbabta habiban, apabila kita itu mencintai orang yang kita cintai, apalagi yang kita cintai itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ya, lam tasilu ilahi, kamu tidak akan pernah bisa merasakan sampai tujuanmu, tasilu ilahi, kepada yang dicintai itu, ya, hatta takunu ahlan lil wusul ilahi, sehingga kamu itu ahli, mengerti, punya pengetahuan lil wusul, kepada hasil ilahi orang yang dicintai ini. Setentu kita mencintai seseorang, senengannya dia bakso, kemudian kita bawain pecel yang pedes, kira-kira yang dicintai itu seneng nggak? Padahal inginnya itu bakso. Nah, cara mencintai, ya ini yang muda-muda ya, biasanya itu apa ya kesukaannya dia, ya bawain ini. Yang laki juga pinter nyari salahnya, yang perempuan pinter untuk ngasih kode, seneng aku iki loh ya. Yang laki cari ini apa kesenangannya. Ini dulu yang masih muda ya, kan? Nah, ini hanya menyebutkan idza ahbabta habiban, kalau kamu itu mencintai seseorang yang paling kau cintai, kamu itu tidak akan bisa sampai kepada yang kau cintai kalau kamu itu tidak ahli, tidak memiliki skill, pengetahuan usul, sehingga kamu itu mencapai ilahi, cita-cita mempunyai itu tercapai. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan, saya mencintai, Allahnya melengos. Saya mencintai Rasul, lah kamu nggak pernah sholawat. Saya mencintai, ini kan mumpung bulan Rabiul Awal kan, ya, harus memperbanyak sholawat. Seperti hanya ini, mencintai seseorang tidak tahu caranya mencintai, ya, wadhalika, dan seperti itu juga hatta tatahhar mimma anta fihi, sehingga kamu itu membersihkan dulu, sholat taubat dulu, mandi taubat dulu, baru kamu dicintai oleh Allah. Lu nggak pernah taubat, dosanya akeh, bangga dengan dosanya, tidak pernah mandi taubat, tidak pernah sholat taubat, lo ngono kok minta dicintai Gusti Allah, itu jur kepribe, ndak remah kalau sudah seperti ini.
emangnya karepmu dhewe surga itu murah. Nah, kira-kira kan gitu. Harus kita persiapkan ya. Tatahhara, kita harus membersihkan mimma anta dari kelemahan-kelemahan saya fihi yang ada di dalam diri kita, minar radha'il terhadap apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Ya. Kalau cintai Allah ya kita harus belajar, harus betul-betul mempersiapkan diri dekat dengan Allah. Caranya membersihkan, mensucikan. Ya, innallaha yuhibbut wa yuhibbul taubah dan mutatahhir. Dua itu aja. Allah itu hanya mencintai kepada orang yang bersuci dan orang yang taubat. Ayo, tiap malam sholat taubat minimal 2 salam. Itu nanti kita bersihkan. Qala Syekh Abdul Hasan Sadali, berkata Syekh Abu Hasan Sadali radhiyallahu an, beliau adalah dari Thariqah Sadiliyah. Auliyaullah harus, para aulia itu seperti manten yang wangi ya. Wal arus la yarahal mujrimun, dan para pengantin itu tidak suka kalau lihat orang itu banyak dosanya. Wis gembel, tidak banyak dosa, karena manten itu seneng kan? Masa nggak mau, bukan itu, kira-kira kan gitu. Nah, wali juga seperti itu. Nah, biasanya orang kalau ahli maksiat nggak ketemu, wali itu mana itu nggak ketemu. Tapi kalau orang itu ahli ibadah, biasanya, oh ini ada orang kelebihan, itu sudah ada getaran. Nah kita itu nggak mau cari wali, padahal wali itu punjerin dunia itu, dia pangkalnya dunia itu. Saya lanjutkan ya. Jadi idza taqulat alai ta'ah, ya kalau kamu itu adalah ya taqulat mawajunuh, ini surat biasa ya. Kalau kita sholat malam, sholat taubat itu biasanya yang saya baca 2. Satu Al-Qari'ah, itu ancaman ya orang yang dosa ya. Kemudian soal kedua itu bicara tentang wailul majah, dari neraka, ancaman neraka lah. Dari situ kita bisa merasakan nikmatnya sholat, itu salah satu mengerti terhadap apa isi dari yang kita baca ya. Kalau kamu itu berat alaikat taat wal ibadah dan ibadah, kira masih ada nggak ya umur 40, 50, 60 yang kalau sudah sholat, taubat, taat, ibadah itu berat, masih ada nggak? Masih banyak. Umur 60 nggak bisa merasakan, ujak sholat angel itu banyak. Udah sholat, ayo ngaji, oh angel era kaprah, diajak ngaji, awas one week one juz, baru diingatkan, baru khatam, itu banyak. Sempatkan dong kalau sudah baca Quran itu ya, itu bagian dari apa taat dan ibadah. Walam tajid laha khalawatan fi qalbik. Nah kemudian walam tajid, kamu itu sholatnya walam tajid dan tidak menemukan laha khalawatan, dan sholatmu itu tidak ada khalwat, tidak ada rasa yang menikmati di dalam hatimu ya, fi qalbik. Sholat tapi nggak nikmat, tidak bisa rasakan khalwatnya, itu tidak ada. Apa? Gitu kan? Sebaliknya, wa takhafifu alaikal masyad. Lek dijak masyad itu semerintil. Jadi bahasa Tulungagung ya, semerintil. Cepet, ayo nonton film, bor lari ya. Pekerjaan yang lain ditinggal. Sholat pun, sholatnya nanti sebentar. Betul, assalamualaikum, sholatnya tidak sampai 2 menit selesai. Nah, betul-betul sebentar. Karena bunyinya gitu, sebentar ya saya tak sholat. Sholatnya sebentar betul. Ya. Tapi kok kalau Anda itu untuk maksiat ringan, wadah jeda halawatan, justru kamu itu kalau maksiat kok merasakan nikmatnya ya. Nah, itu kadang kan ada kan, nikmat banget kalau sudah ke dunia itu tuh nikmat ya. Fa'lam annaka antas tasjud fitab. Fa'lam, ketahuilah annaka sesungguhnya lam tasjud, kamu tuh nggak sungguh-sungguh. Ya, fitaubatika, dalam tobat itu nggak sungguh-sungguh. Ini namanya tobat tomat. Habis tobatku umat. Ya. Walau soal asli, kalau betul-betul pangkal
taubat, pangkal apa kita meninggalkan maksiat itu asli pangkalnya sampai diambil dari pangkalnya, ya, la sohal far'a, maka akan benar juga, akan mampu juga far'a cabangnya. Begitu juga dosa kita. Kalau dosa kita itu nggak dijebol sampai akarnya seperti bisul. Bisul itu kalau masih ada akarnya kan muncul lagi kan. Itu harus dioperasi, harus dikeluarkan, baru kita betul-betul mencintai pada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab laitak la atata maulaka kama yuti'uka abduka fa innaka tukhbirna hidan fi hikmatika daiman wa anta tukhbir ta'ah fatlub wa anta fruha minha musri'an ka'annaka tanfuru bil manaqib. Ini laita celaka, sungguh celaka. Lau atatu, bagaimana Anda itu minta taat maulaka kepada bosnya, kama yutika abduka, yang seperti halnya kamu itu meminta pembantumu itu adalah apa? Mencintai. Pokoknya kamu kalau ikut saya itu harus total. Kira-kira gitu kan bosnya kepada anak buahnya itu. Nah, fa inna taqbal adiman fi idmatika daiman. Kamu kalau mencintai saya, menjadi anak buah saya itu harus khidmah, harus mengkhidmahnya itu, mengabdinya itu daiman, terus menerus. Itu kalau kita jadi bos. Sebaliknya, wa anta tuhibbu ta'at, sebaliknya kalau kamu itu taat kepada Allah, wa tatlubu an tafruha min musri'an, kalau kamu taat pada Allah itu maunya cepet-cepet aja. Lek menungso pada kita suruh daiman, tapi kalau kita pada Allah, mencintai Allah, loh kok musri'an, kok mempercepat sholatnya, nggak menikmati, diajak ini, diajak itu, sholat kok sulit, ya. Ini seperti ka'annaka tanfuru bil manakir, itu seperti halnya Anda itu adalah makan seperti paruhnya. Kalau orang makan paruh itu kan nudul sedikit, nggak kena. Tapi kalau makan kita pakai tangan, kita kan rasakan enak. Nah, ini seperti halnya itu, taat kok kulitnya saja, arahnya taat, tapi kok tidak mau bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Itu seperti halnya seperti burung yang makan dengan paruhnya, nggak nempel itu. Nah, terus itu kan. Saya lanjutkan. Baqala mu'allif fi hadzal kitab fa ya laita basaratan nawdata bi mahasinil ghairuh uwid ta'anhul amma kam hasalakal hawa bil wuquf ala abwabil lil makhluqina wa kam ahanuka wa anta la tarju ila maulaka. Fa ya laita, ini bahasa Jawanya itu mendahno. Mendahnya itu apa ya kalau bahasa Indonesia itu? Alangkah ruginya, kira-kira gitu ya. Mendahno fayalaita basaron nador tapi makasinal ghairi. Penglihatan kita, ya, nador kita bisa melihat pemandangan indah, ya, bihi dengan mata kita itu makasinal ghairi. Dan itu adalah kita itu bisa melihat yang lain-lain itu. Artinya begini, pengertian sufinya gini. Kalau mata batin kita, ya, tidak bisa, padahal dengan mata batin itu kita bisa melihat makrifat pada Allah. Loh, kita itu kok melihatnya bukan Allah. Itu loh, kira pengertiannya di dalam makalah itu seperti uwidan al-amma. Bayangkan kalau kamu itu dibutakan gimana? Eman-eman enggak? Nah, gitu kan itu. Disebutkan fayalaita, betapa mendahno ruginya banget dan mata batin kita itu kita bisa melihat Allah dengan mata hati, tapi kok dibutakan, rugi enggak? Rugi.
Seperti hanya dari fisik, kita dari mata bisa melihat pemandangan indah, tahu-tahu dibutakan. Kira-kira rasanya gimana? Coba bayangkan. Para salikin, teman-teman saya, ayo mata hati kita itu bersihkan dengan dua aja, tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati kita. Ya, kam hasola lakal hauna bil wukuf. Ya. Kam berapa hasola hasilnya kepada kamu al-hauna bil wukuf, kamu itu sehari-hari wukuf, berdiri tegak ala awabil makhlukin, kamu berdiri tegak, siap gerak, siap bos, siap melaksanakan perintah ya. Tapi abwabal makhlukin, tapi di dalam pintunya makhluk. Kalau dipanggil atasannya wedine ra kaprah. Wes. Ra kaprah itu gimana ya? Nah, udah takutnya bukan main. Mana saya dipanggil bos, kalau saya nggak naik pangkat gimana ya? Kondisi saya, oh takut. Tapi dipanggil Allahu Akbar, ya masih tiduran. Masih Fatihah belum, baru dolinnya belum, ya kul ayyuhal kafirun belum, lakum dinukum belum. Begitu lakum waliyati, lakum dinukum waliyatin, Allahu Akbar, ikut ruku. Ada nggak yang sholat masih seperti itu? Banyak ya. Ya. Mau kepada Allah, bajunya compang-camping ya. Tapi kalau ketemu bosnya, cari ini kayak ibu-ibu lah. Mbok punya baju banyak satu lemari, begitu ada undangan manten selalu ingin ada yang baru. Betul nggak? Betul. Mestinya menghadap Allah itu seperti itu, cari yang terbaik. Tapi kalau sudah kepada Allah kok mukenanya sudah 2 bulan tidak dicuci ya, sarungnya kok itu saja ya, itu mestinya tidak seperti itu. Itu namanya wukufu ala ababil makhlukin, kamu itu berdirinya hanya di hadapan makhluk. Wa kam ahaluka wa antal ladna ila maulika, wa kam ahaluka, dan berapa banyak ya kamu itu wa antal ladna dari kamu itu mendapatkan dari makhluk itu, kamu menjadi latar jui ilah maula, tetapi kamu nggak kembali pada Allah. Itu wanah ya menungso ya, sing ngekei sing memberi Allah, tapi sing ditakuti menungso, yang ditakuti manusia, nggak mau takut pada Allah. Oke, saya lanjutkan. Seneng ya ngaji kita tajwid harus ya, ini masalah hati. Wa qala mu'allif hadal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Anis Syekh Makinuddin Asmar radhiyallahu anhu anqol ra'aita fil manali khuryah wa ya taqulu annalaka wa antali. Qala fabiku nahwu sahraini aw thalatha aw astati'a li makhluqin kalaman illa taqiyatu litib kalamiha. Ini benar cerita Syekh Makinuddin Asmar radhiyallahu anhu. Dia berkata pada murid-muridnya, ra'aitu fil manami khuryah. Pada saat tertentu saya dalam mimpi ketemu dengan bidadari. Bayangan kita kan udah kalau bidadari itu ya gitar Spanyol ya, semacam-macam lah kira-kira itu. Rambutnya ngandang-ngandang, alisnya tanggal sepisan, ini kalau orang Jawa ya. Kemudian, itu pendengkek kayak apa itu ya. Dulu bayangannya kalau sudah khuryah, kalau bidadari seperti itu. Apa? Waya taqulu laka. Waduh. Bidadari ini mengatakan, wahai Syekh Makinuddin, analaka, saya untukmu. Wa antali, dan anda itu untukku. Kira-kira klepek-klepek nggak? Seorang laki digitukan oleh bidadari, wahai Mas Tony atau Mas siapa? Mas Sabah gitu kan? Ya, analaka, ya. Saya untukmu, ya.
wa antali, dan engkau itu untukku. Ya, gitu kan? Waduh, kelepek-kelepek itu langsung gitu dah. Qala Qala, maka Syekh Makunuddin menciptakan fabaqitu nahwu syahrani aw talata. Pada 2 bulan 3 bulan berikutnya. Jadi pada 2 bulan berikutnya apa? Ya, dia mengatakan la astati'u li makhluqin kalam. Saya sudah nggak mau dah bicara dengan manusia, karena sudah menikmati betapa saya sudah ketemu bidadari, saya sudah menikmati betapa cinta saya pada Allah, betapa saya sudah menemukan namanya Zatullah di dalam sholat. Ini mahabbah, seperti hanya mahabbahnya Rabi'atul Adawiyah kepada Allah. Dia mencintai Allah itu melebihi segalanya, termasuk mencintai diri sendiri. Kan ada kan, saya mencintai bapak, saya mencintai kakak, saya mencintai mas, melebihi cinta saya diri. Saya akan korbankan untuk semuanya. Oh, aduh. Kalau sudah begitu kelepek-kelepek kan, orang laki dimanapun kan seperti itu. Nah, ini seperti ini juga. Kalau kita mencintai Allah, Allah tidak akan pernah menghitung. You mau apa? Saya kasih apa? Doa pada Allah. Nah, ini ceritanya seperti itu. Kemudian 2 bulan 3 bulan dia nggak mau, lantas saya nggak mampu lagi makhluk kalaman kepada makhluk lain, saya itu kalah. Saya itu terngiang-ngiang betapa indahnya sholat, betapa cantiknya bidadari. Seorang perempuan tanya, bidadaranya gimana? Nah, dan kalau dia ada bicara tentang dunia, kita bicara tentang makhluk lain, itu apa? Illa taqayyatu. Saya muntah kalau sudah bicara dunia. Kalau saya sudah bicara tentang ahlu dunia itu jijik. Bahasanya ketemu orang itu omongnya dunia, ketemu itu omongannya jabatan, ketemu itu rebutan jabatan, ketemu ini ingin mendekati gimana saya cari pekerjaan. Nah, ini illa taqayyata. Saya muntah. Kata Syekh Makunuddin, kalau bicara hal terang selain Allah, ya, litibi kalamiha, dan saya hanya bisa menikmati percintaan saya dengan bidadari, dan saya hanya bisa menikmati kecintaan saya hanya kepada Allah, mahabbah, dan saya al-ittihad dengan Allah, dan saya sudah menyatu dengan Allah. Itu teorinya Yazid Bustami dengan teorinya al-ittihad. Kalau Rabi'atul Adawiyah teorinya ada mahabbah. Ya. Jadi kalau sudah bisa menikmati itu sudah nggak mau dunia. Ya, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab kafaka minal idbar an tantafa'ainaka fi hadzal dar qala ta'ala wala tamuddanna 'ainaka illa mata'na bihi arwajan minhum jahratal khaya ad-dunya linafsinahum fihi. Ya, disebutkan di sini apa? Kafaka min adbar, cukuplah kamu itu memanjangkan. Memanjangkan itu apa? Golek dunia ke nemen itu aja nemen-nemen bahasa gitu. Mata kita melihat dunia itu jangan terlalu banyak. Antah tafa'anaka fi hadadar, memanjakan ainaka, mata kita itu fi hadadar dalam urusan dunia. Dalam dunia. Qala ta'ala, maka dengan demikian Allah mengatakan ya apa? Berfirman tamudduna anaka illa mata nabihi aswajan minhum jahratat dunya linaftanihum fihi. Allah berfirman wala tamudduna anaka, janganlah engkau panjangkan matamu itu urusan dunia illa matahibihi, kecuali Anda itu harus betul-betul yang berbuat yang menyenangkan. Cukup. Ini cuma ini contohnya kurang pas ya. Al-Quran, tapi ya harus kita terima azwajuhum minhum, istri-istri ya. Ya istri tetap kita hormati, jangan terlalu diujo bahasa Jawa. Nanti kamu terkena juga kan gitu loh. Ini tapi ya, ini namanya ya. Karena
istri, anak itu kadang-kadang fitnah ya. Ini Al-Quran yang mengatakan. Tapi banyak juga istri yang tidak fitnah. Istri yang selalu mengajak kebenaran itu banyak. Mas, jangan korupsi. Mas, cari yang halal. Jangan subhat. Itu banyak juga. Tapi ada juga istri, pokoknya saya mau bikin emas. Saya punya tas harus Louis Vuitton. Nah, misalkan itu kan. Bojo nih bingung gimana caranya korupsi kan gitu. Nah, ini wajah terhadap dunia dan terhadap zahratal indahnya dunia naftinahum fihi, sehingga dengan demikian itu menjadi fitnah bagi diri sendiri. Saya lanjutkan, qaddaralakal sihhata wal marad wal hina wal faqra wal farha wal hazan hatta ta'rifahu bi awsatihi. Karena Allah itu kalau urusan rezeki, urusan kenikmatan sudah diatur ya, qaddar, sudah ada ukurannya. Sehata wal marid, kapan diberi sehat, kapan diberi sakit. Wal hina, siapa yang kaya, wal fakir dan yang kurang. Wal farah wal hazan, yang susah dan yang sedih. Hatta ta'rifahu bi awsafihi, sehingga kamu itu ta'rifah, makrifat terhadap awsafihi di dalam sifat-sifat Allah. Karena itu di dalam ilmu tasawuf salah satunya adalah muraqabah ahadatus sifat. Jadi muraqabah mendekatkan diri pada Allah ahad, yang ahad sifat terhadap kesempurnaan sifat-sifat Allah. Itu hanya kita rasakan kalau orang itu sudah apa? Orang itu sudah makrifat. Orang makrifat caranya ikut suluk, ikut thariqah. Kalau enggak sulit ya. Ini terakhir ya para salikin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ana bima bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin man sahibaka yauman aw yaumain wa lam yarminka naf'an tarokaka wa sahibal ghairi wa anta tashabun nafsak arba'ina sanah wa lam taro minha naf'an fakullaha irsi ya nafsu ila radhi ila ridhoka rabbik ya tolal wa fuk, maaf subhanallah, tolama wa faktu bis syahwat fatabaddali ba'dal bitolatin istighfalillah wa badal kalami bisumtu wa badal wukuh bil harithil julusil khalwah wa badal unsu bil makhluqaini unsu bil khaliq wa ba'da Qurana isu mu'asarati ahlil khairi wassalah. Ini terakhir sebagai penutup dari paragraf ini. Man sahiba yaman ayam. Man sahiba, kepada sahibmu, siapa saja sahibmu, teman-teman kita, yauman ya sehari, yauma ini atau 2 hari. Nah, kalau ada kita bersahabat, ada teman sehari, 2 hari, apalagi sebulan, 2 bulan, kok orang bersahabat, orang berteman itu walam yarminka naf'ah, orang bersahabat itu kok tidak mendapatkan manfaatnya saya bersahabat. Misalkan saya mendekati X, tak impian dengan X itu nanti saya akan dibantu apa? Gara-gara kita. Ya. Kemudian walam yarminka, ternyata nggak ada, saya itu nggak mendapatkan manfaat kepada orang itu. Tarokah sahiba, maka dia akan pindah kepada tempat lain. Kira-kira banyak nggak sekarang ini? Orang dekati hanya ada udang di balik rempeyek, itu ada nggak? Banyak. Manusia itu kepentingan. Saya dekati itu, oh ya saya nanti diangkat ini. Oh saya dekati biar ini. Nggak tulus. Begitu si A tidak menjadi siapa lagi, dulunya pejabat, jadi ini, yang mendekati kayak pulut. Wah, bener nggak itu? Banyak. Ya. Begitu dia nggak menjabat 1, 2, 3, 4, bahkan ada yang berani memukul kepada bosnya itu, karena saya kalau berteman dengan bosnya itu saya tidak akan mendapatkan tempat baru, yang dilalah tempat baru itu agak beda dengan teman saya itu. Banyak nggak seperti ini? Banyak.
ya Allah ya Rabbi, jangan, bersahabat yang ikhlas, jangan ada vested interest, jangan ada kepentingan. Ya, justru sahabat itu susah ditekani. Jangan ya. Ini Syekh saya ini loh ya, Syekh Ibnu Athaillah loh yang bicara, bukan saya. Banyak. Karena itu prinsipnya dua aja. Lek bantu ya ikhlas, gitu aja. Jangan berharap saya bantu ya, tapi kalau sudah itu kamu begitu, nggak usah. Sakit hati nanti. Sudah dibantu, yang dibantu malah menfitnah, itu sakit hati. Makanya tangan kanan dah memberi, tangan kiri nggak tahu, lepas saja. Saya bantu udah cukup. Nggak usah dipikir bantu apa dan bagaimana. Oke ya, apalagi dunia politik, waduh ya, tidak ada teman dan kawan yang abadi kecuali kepentingan ya. Lawan saat tertentu kawan saat tertentu teman, yang penting nomor urutnya ya. Apalagi sekarang NPWP nomor piro wani piro. Wa anta nasran nafsuka, begitu juga kalau terhadap kamu itu terhadap nafsumu. Arba'ina sanah, sudah 40 tahun, walam taro minan naf'an, jelas maksiat itu tidak pernah ada manfaatnya. Tapi kok kita senang dengan maksiat ya? Nah itulah, jelas itu merugikan. Fakullaha, maka kamu harus berani ngomong kepada maksiat itu, irji, kembali. Jangan dengan saya. Let's say with maksiat. Katakan tidak dengan maksiat. Kamu kembali, kemudian ya nafsu ila ridhoka rabbik. Maka nafsu, wahai jiwa saya, ila ridhoka, saya mencari ridhomu ya Allah. Gitu kan gitu. Katakan tidak dengan maksiat, dosa, berhenti. Tola wa afuta fis sahawat, maka dengan demikian kita harus kotor ya, waktuka putus ya, putuskan dengan syahwat. Jadi fatabadali badal bitolah bil istighfalillah. Setelah itu kamu harus badali, harus pindah ya, badal bitolabah, dari sesuatu yang hidup itu tidak ada maknanya, disebut ini bitolah, itu nganggur itu nggak ada makna lah, kosong, zong. Umur kita 40, 50, 60 itu zong, karena kita tidak pernah mendekatkan diri pada Allah. Apa? Bil istighfalillah, maka kita harus sibukkan mencari Allah. Itu ada teori takholi, tajalli kan? Takholi itu kita kosongkan diri kita, takholi kita itu menyibukkan mencari Allah, tajalli kita itu nanti menyatu dengan Allah ya. Wa badal kalami bisumti. Setelah banyak ngomong ya, bisumti, diam aja deh, zikir aja dalam hati. Kan itu zikir kita, zikir khafi, zikir sir, zikir kita di dalam hati saja ya. Para sakir itu babatal wukuf bil khatil julusil bil khalwa. Babatal kalam itu bisum tuh, jangan, ini kan orang Solo itu kan tiga aja. Taklilul kalam, menyedikitkan bicara. Taklilul to'am, menyedikitkan makan, sedikit makan atau sedikit makan. Wataklilul naum, dan menyedikitkan naum, sedikit tidur atau sedikit tidur. Orang kalau sudah jalan menuju Allah itu ya, sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur ya. Wa betal wukuf bil hadil julus bil khalfa. Setelah kita banyak wukuf, berdiri ya di dalam khars ya, di dalam keramaian, senengannya rame, sudah saatnya itu Anda adalah apa? Julusul bil khalfa. Duduk dengan khalwat, duduk dengan menyendiri. Artinya wukuf, diam, zikir, tidak bergerak, setengah jam, 1 jam tidak bergerak, hanya pada Allah. Itu baru menikmati nikmat, akan bisa menikmati nikmatnya apa? Nikmatnya berhadapan dengan Allah.
Wabatul unsi bil makhluk, setelah kamu itu berharap makhlukin kepada makhluk, al unsi bil khaliq, kamu akan merasa tenang, nikmat bil khaliq kalau berjumpa dengan Allah, kalau kita itu berhadapan dengan Allah. Ya, wabada qurratan su', setelah kita itu adalah berkawan dengan orang su' yang jelek, ya, bukan berarti kita mengejek, tapi jelek dalam arti ubudiyah akhlaknya, ya. Mu'asyaratan ahlil khair, maka setelah itu kamu itu harus kumpul, mu'asyarah, berkumpul, ya. Karena kalau dengan istri kan mu'asyarah bil ma'ruf kan, nah, kumpulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf gitu kan, ya. Kepada siapa kita mu'asyarah? Ahlul khair, kepada orang yang khair, wassalah, dan orang yang saleh. Jadi lek golek konco itu sing bener. Galangan kalah karo golongan. Galangan manusia baik, kalau golongannya teman-temannya jelek bisa terkena dengan jelek juga. Jadi ya, jadi dalilnya ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang bertakwa pada Allah, hendaklah kamu itu kunu, keberadaan itu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang shadiq, yang benar. Dan shadiq dalam hal ini diibaratkan adalah orang yang sudah ikut di dalam proses mendekatkan diri pada Allah, dan ini biasanya orang yang tawajuhan, ya, istighosah, orang banyak zikir bareng, dan itu adalah bagian dari kunu ma'as shadiqin, yaitu kita bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Demikian, terima kasih para salikin. Moga-moga apa yang saya sampaikan mendapatkan ridho dan makna dari Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan ini. Alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.